Pendidikan membutuhkan pendanaan yang merata agar proses belajar mengajar berjalan optimal. Dana sekolah berasal dari BOS, BOP, atau DAK daerah, dan partisipasi masyarakat. Faktanya, distribusi dana tidak merata, sehingga fasilitas kualitas pembelajaran dan kesempatan belajar antar sekolah menjadi timpang. Ketidakmerataan ini berkaitan erat dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan dalam Pancasila. Permasalahan utamanya adalah dana tidak merata antar sekolah, transparansi dan pelaporan keuangan rendah, kemampuan manajemen sekolah tidak merata, rendahnya pengawasan dari masyarakat atau komunitas sekolah. Bagian ini, kita akan membahas analisis masalah terkait ketidakmerataan fasilitas dan pengelolaan dana di sekolah. Yang pertama, bentuk ketidakmerataan terlihat dari fasilitas yang tidak lengkap seperti laboratorium, komputer, serta ruang kelas yang rusak. Selain itu, dana seringkali tidak digunakan sesuai prioritas, dan tidak ada laporan penggunaan dana yang benar-benar jelas serta terbuka. Yang kedua, terdapat beberapa faktor penyebab, mulai dari manajemen administrasi sekolah yang tidak merata, kebijakan anggaran daerah yang berbeda-beda, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar sekolah. Nah, letak sekolah yang terpencil juga membuat akses bantuan menjadi sulit. Nah, yang ketiga, masalah ini menimbulkan berbagai dampak, diantaranya yaitu kualitas pembelajaran yang menurun, kesenjangan prestasi antar siswa semakin besar, serta motivasi belajar ikut merosot. Pada akhirnya, terjadi ketidakadilan dalam kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Setelah analisis masalah, terdapat penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah terdiri dari 3 jenis solusi. Yang pertama, solusi jangka pendek, yaitu menyusun laporan keuangan terbuka dan mudah diakses, seperti papan informasi dan website. Menyegerakan cairnya dana, BOS atau BOP untuk kelancaran kegiatan belajar. Melakukan audit internal dan eksternal secara berkala. Membentuk tim pengawasan dana sekolah yang melibatkan komite dan orang tua. Solusi yang kedua adalah solusi jangka menengah, yaitu pelatihan manajemen keuangan untuk kepala sekolah dan bendahara. Pemetaan fasilitas sekolah berbasis data agar bantuan tepat sasaran. Menyusun prioritas anggaran sekolah berbasis kebutuhan pembelajaran. Peningkatan koordinasi antar sekolah dinas, pendidikan, dan pemerintah daerah. Yang ketiga, ada solusi jangka panjang, yaitu program afirmasi khusus untuk sekolah 3T, yaitu tertinggal, terpencil, dan terluar. Penyelarasan kebijakan anggaran daerah sesuai standar nasional pendidikan. Modernisasi sistem pelaporan dana berbasis digital. Kerjasama berkelanjutan antar sekolah, masyarakat, alumni untuk mengadakan fasilitas. Yang terakhir ada penguatan pendidikan karakter bagi pengelola dana agar lebih berintegritas. Lalu ada nilai Pancasila yang diterapkan. Yang pertama, sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana kejujuran, amanah, dan moralitas dalam pengelolaan dana. Lalu mencegah korupsi sebagai bentuk tanggung jawab moral. Lalu yang kedua ada sila yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana memberikan fasilitas yang adil bagi semua siswa tanpa memandang wilayah. Menghindari perlakuan diskriminatif dalam distribusi anggaran. Yang sila yang ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia, ada 2 poin, yaitu yang pertama itu pemerataan dana untuk memperkecil kesenjangan sekolah, kota, dan desa. Terus yang kedua itu ada kerjasama antar pihak, yaitu sekolah, pemerintah, masyarakat. Nah, itu untuk demi kualitas pendidikan nasional. Terus lanjut yaitu yang nilai Pancasila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu ada 2 poin, yaitu penyusun RKAS harus sesuai musyawarah, melalui musyawarah, terus bersama guru, komite, dan orang tua. Terus yang kedua yaitu keputusan penggunaan dana harus disepakati bersama, bukan sepihak. Jadi harus bersama-sama, jangan cuma satu pihak doang. Nah, terus itu yang sila yang kelima atau yang terakhir, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pemerintah
pemerataan fasilitas, kesempatan belajar, dan anggaran di seluruh daerah. Terus yang terakhir, dana pendidikan harus memprioritaskan sekolah miskin, terpencil, dan yang tertinggal. Jadi jangan hanya cuman yang sekolah yang ternama doang yang tinggi, tapi kita juga harus memprioritaskan sekolah yang miskin, terpencil, dan yang tertinggal supaya ikut maju juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kita sedang bersama Pak Saibani dari salah satu sekolah yang kami tuju dalam penelitian ini. Jadi di sini izin Pak Saibani, kami ingin bertanya tentang menurut Bapak apa pengaruh ditiadakannya komite di sekolah ini, Pak Saibani? Untuk pengaruh komite ditiadakan di sekolah ini jelas berpengaruh, khususnya untuk kegiatan-kegiatan di sekolah yang dahulunya bisa dibiayai oleh komite, saat ini sudah tidak ada lagi kegiatan karena sudah tidak ada lagi komite. Pengaruh yang kedua, siswa semakin semau-maunya sekolah karena mereka merasa sekolah ini gratis 100%. Jadi mereka niat sekolahnya sudah sangat kurang karena mereka merasa tidak membayar lagi sekolah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga pengaruhnya yaitu untuk berkaitan dengan fasilitas atau penunjang-penunjang kegiatan pembelajaran yang lainnya. Apakah dana di sekolah sudah cukup merata? Untuk aliran dana di sekolah itu sudah cukup merata, khususnya di sekolah kami. Jadi apapun yang terpenting terdapat laporan pengajuan dana, laporan pertanggungjawaban dana itu dialirkan secara merata kepada semua kegiatan atau semua eskul yang akan diadakan oleh peserta didik. Menurut Bapak, apakah fasilitas di sekolah sudah terpenuhi? Kalau untuk fasilitas di sekolah SMA 15 khususnya secara umum sudah terpenuhi. Namun ada beberapa kelas yang memang menggunakan ruangan laboratorium. Nah, karena saat ini sekolah kami sedang melaksanakan pembangunan rehab 4 kelas dan pembangunan dari bantuan pemerintah sebanyak 3 kelas guna memenuhi kebutuhan fasilitas kekurangan ruangan kelas tersebut. Oke, untuk pertanyaan yang keempat dan terakhir nih, menurut Bapak, apakah di sekolah ini ada transparansi dana? Di sekolah kami, transparansi dana itu sudah pasti ada. Karena setiap akhir tahun diadakan laporan penggunaan dana sekolah oleh pihak yang berwenang kepada para guru dan keluarga besar. Jadi transparansi dana itu siapapun tahu tentang dana tersebut digunakan untuk apa, sisanya berapa, kurangnya berapa. Oke, mungkin sekian saja pertanyaan dari kami, Pak Saibani. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah ketidakmerataan dana pendidikan merupakan masalah struktural yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dan keadilan pendidikan. Faktor utamanya itu berasal dari manajemen sekolah, kebijaksanaan daerah, kondisi sosial ekonomi, dan kurangnya transparansi. Menyelesaikan masalah ini membutuhkan sinergi sekolah, pemerintah, masyarakat, dan komite sekolah. Lalu penerapan nilai-nilai Pancasila juga menjadi dasar etika dalam mewujudkan pengelolaan dana pendidikan yang adil, transparan, dan berintegritas.